Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang ukuran pemusatan data kelompok. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Nah, apa itu ukuran pemusatan data kelompok? Nah, di dalam ilmu statistika, ukuran pemusatan data kelompok adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan pusat distribusi data yang telah dikelompokkan ke dalam interval atau kelas. Nah, dalam analisis data ini yang berkelompok, ada juga beberapa ukuran pemusatan data yang umumnya digunakan. Nah, termasuknya seperti tengah kelompok atau biasa disebut dengan midpoint. Nah, ini adalah nilai tengah atau midpoint dari interval data atau kelompok dari perkiraan nilai pusat. Nah, masing-masing dari interval ini sering juga digunakan dalam analisis data yang nantinya akan berkelompok. Nah, untuk selanjutnya ada rata-rata tengah kelompok atau disebut dengan midpoint mean. Nah, apa sih rata-rata tengah kelompok? Nah, rata-rata tengah kelompok ini adalah rata-rata dari nilai tengah setiap interval. Nah, bagaimana cara untuk menghitungnya? Nah, cara untuk menghitungnya adalah dengan mengalihkan masing-masing tengah kelompok dengan frekuensi masing-masing interval, dan kemudian nanti kita juga dapat menjumlahkannya dan membagi-bagi dengan total frekuensi. Nah, median tengah kelompok ini atau biasa disebut dengan midpoint median. Nah, median tengah kelompok ini adalah median dari nilai tengah setiap interval. Ini juga dapat dihitung dengan mengurutkan tengah kelompok dari yang terkecil, terbesar, dan kemudian menentukan nilai tengah jika jumlah data ganjil. Nah, hal ini atau juga hal ini atau juga dapat mendekatkan rata-rata dari dua nilai tengah-tengah jika jumlah data genap. Nah, modus tengah kelompok atau bisa disebut dengan midpoint mode. Modus tengah kelompok ini adalah nilai tengah kelompok yang memiliki frekuensi yang tinggi. Hal ini adalah kelas dengan frekuensi tinggi atau ukuran pemusatan data kelompok yang nantinya dapat membantu kita dengan menggunakan gambaran pusat dari data yang telah mereka kelompokkan. Seperti saja contohnya dalam histogram atau distribusi frekuensi. Nah, pilihan antara rata-rata tengah kelompok, median tengah kelompok, atau modus tengah kelompok tergantung pada karakteristik dan tujuan. Selanjutnya ada pada modus data kelompok. Nah, bagaimana cara perhitungan berbeda dengan memerlukan beberapa tahapan. Nah, tentu saja hal ini akan saya bahas pada kelompok modus, termasuk cara menghitungnya. Kelompok data modus ini memahami modus data kelompok merupakan jenis modus yang nantinya akan ditentukan nih dari nilai tengah kelas interval yang memiliki nilai terbanyak. Nah, namun juga nilai yang dihasilkan masih berupa nilai kasar. Agar bertujuan menjadi halus, digunakanlah rumus MO sama dengan L sama dengan DI per D1 plus D2. Nah, bagaimana cara menghitung modus data kelompok? Untuk mengetahui modus kelompok, dua rumus yang digunakan.
Nah, yang pertama ada modus MO. Nah, selanjutnya ada keterangan L, tepi bawah kelas modus D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum D2, selisih frekuensi kelas modus dengan contoh soal. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal dan saya akan menjelaskannya. Berikut ini beberapa contoh soal yang akan diambil dari berbagai sumber agar kita lebih memahami cara menghitung modus data dari kelompok. Saya akan memberikan contoh soal yang pertama. Nilai modus dari data pada tabel di bawah ini sama dengan nilai 41 sampai 45. Untuk frekuensinya 10. Yang kedua ada 46 sampai dengan 50. Frekuensinya 14. Yang ketiga ada 51 sampai 55. Frekuensinya yang 35. Yang selanjutnya ada 56 sampai dengan 60. Frekuensinya 21. Selanjutnya ada 61 sampai dengan 65, frekuensinya itu 12. Dan untuk 66 sampai 70 frekuensinya 8. Nah, jumlahnya mari kita total dan jumlahkan. Untuk jumlah frekuensi itu ada 100. Nah, untuk pembahasannya bagaimana? Nah, untuk menjawab soal ini langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi pasar terbesar. Nah, pada tabel ini ada kelas modus pada interval 51 sampai 52 atau kelas 5. Nah, yang kedua kita dapat menentukan tepi bawah kelas modus atau biasa disebut dengan TB sama dengan 51 diambil 0,5 sama dengan 55,3. Nah, kita dapat menentukan dewannya sama dengan 35 diambil 14 sama dengan 21,4. Nah, kita dapat juga menentukan D2 nya sama dengan 35 diambil 21 sama dengan 14,5. Nah, kita juga harus menentukan nilai interval kelas C. Nah, ini ada 55,5 diambil 50,5 sama dengan 5M. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya tujuan dari pemusatan data kelompok. Nah, apa sih tujuannya ini? Tujuannya ini adalah untuk memberikan representasi yang relevan dan informatif tentang lokasi pusat dari data yang telah dikelompokkan ke dalam interval atau kelas. Nah, hal ini memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu untuk menggambarkan pusat distribusi dengan menggunakan ukuran pemusatan data kelompok. Kita juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang di mana pusat distribusi data berada dalam bentuk interval atau kelas. Nah, hal ini juga membantu nih dalam memahami sebaran data yang telah dikelompokkan, menggambarkan tren, ukuran pemusatan membantu mengidentifikasi tren atau kecenderungan. Nah, pusat distribusi data ini yang dapat berguna nih dalam analisis statistik dan pengambilan keputusan. Nah, perbandingan kelompok data ini dengan menggunakan ukuran pemusatan, kita dapat membandingkan kelompok data yang berbeda. Misalnya dalam analisis distribusi frekuensi untuk melihat perbedaan dalam pusat distribusi antara kelompok tersebut. Nah, kita juga dapat merumuskan estimasi perusahaan dalam statistik inferensial. Nah, ukuran pemusatan data ini dikelompokkan digunakan sebagai perkiraan pusat dari populasi yang lebih besar berdasarkan sampel data yang telah dikelompokkan. Nah, kemudian pengambilan keputusan pemahaman yang baik tentang pusat distribusi data yang telah dikelompokkan membantu pengambilan keputusan yang lebih informal dalam bentuk konteks seperti perencanaan bisnis, analisis keuangan, penelitian ilmiah. Penting sekali untuk memiliki pemusatan yang paling sesuai dengan data dan tujuan analisis kita. Nah, dalam beberapa kasus tentang kelompok cukup, sementara dalam kasus lain rata-rata dengan kelompok lebih akurat dalam memberikan gambaran pusat dari data yang telah dikelompokkan. Nah, itu saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.